الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Timbang Nganggur Official Islami. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah tentang azab orang yang tidak mau membayar utang piutang dalam Islam. Dalam Islam, utang piutang adalah sesuatu yang diperolehkan sebagai bagian interaksi antar sesama manusia. Namun, ada beberapa etika yang harus dipenuhi dalam transaksi tersebut. Mengutip buku Ikhlas Beramal untuk Hidup Berkualitas yang ditulis oleh Ibnu Muhajir, orang yang berhutang lebih utama dibandingkan orang yang bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa memberikan hutang lebih utama dibandingkan memberikan sedekah? Jibril menjawab, karena orang yang meminta sedekah tidak selalu karena ia tidak punya. Sedangkan orang yang berhutang, ia tidaklah meminta uang itu kecuali karena suatu kebutuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengutip buku Dosa Besar Kecil yang terabaikan, penyebab siksa azab kubur yang pedih. Mereka yang memberikan pinjaman uang juga akan mendapatkan tempat terbaik serta mendapatkan pahala, seperti yang tercatat dalam beberapa hadis. Barang siapa meminjamkan harta kepada orang lain, maka pahala sodako akan terus mengalir kepadanya setiap hari dengan jumlah sebanyak yang dipinjam sampai pinjaman tersebut dikembalikan. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah. Siapa yang memberi pinjaman atas kesusahan orang lain, maka dia ditempatkan di bawah naungan singgasana Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Majah, Baihaqi. Di samping itu, semua hadis menyebutkan bahwa orang yang tidak boleh menunda-nunda pengembalian utang apalagi sudah mampu. Apabila terus menunda, maka dianggap sebagai kezaliman dan orang yang berhutang akan mendapatkan azab. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu itu merupakan suatu bentuk kezaliman. Orang yang berpiutang mesti tunduk kepada yang berhutang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang yang menunda pembayaran tatkala mampu, ia berhak untuk diberikan hukuman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Azab orang yang tidak bayar hutang. Berikut azab orang yang tidak bayar hutang seperti dikutip dari buku Berdamai dengan Kematian dan situs resmi. 1. Terhalang masuk surga. Utang yang belum dilunasi akan menjadi penghalang bagi perjalanan rohani di akhirat kelak. Dengan kata lain, hutang yang belum dibayar dapat membuat seseorang terhalang masuk surga, meskipun orang tersebut mati syahid. Demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi 2 kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. 2. Berstatus pencuri. Mereka yang berhutang dan tidak membayarnya akan berstatus sebagai pencuri, sebagaimana disebutkan dalam dalil berikut. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. 3. Nasib menggantung. Tidak ada kepastian untuk orang yang berhutang. Mereka yang masih memiliki hutang, nasibnya akan menggantung di akhirat kelak, antara surga dan neraka. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, jika seseorang muslim tergantung karena hutangnya sampai hutang itu dilunaskannya. 4.
kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Mereka yang tidak melunasi hutang akan mendapatkan kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, "Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang, meskipun kalian merasakan kesulitan. Karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari, kesengsaraan di malam hari. Tinggalkanlah ia, niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat, dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup. Wallahu a'lamu bishawab." Hutang piutang diperbolehkan di dalam agama Islam karena ia termasuk akad ta'awun atau tolong-menolong untuk menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan, dan juga merupakan akad tabarruk atau sosial sebagai kepedulian untuk membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan diisyaratkannya utang piutang ialah sebagaimana berikut ini. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat sisaannya. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.